Shalom, selamat pagi. Sungguh sukacita jika pada hari ini kita boleh sama-sama kembali bertemu, walaupun dalam media online. Kita mau bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dono Waluyo dengan tema sebuah kerinduan. Sungguh suatu yang luar biasa jika dalam masa-masa saat ini kita masih tetap dapat beribadah, dan biarlah walaupun kita semua berada di rumah, kita tetap datang dan menantikan hadirat Tuhan untuk datang di rumah kita, di dalam hati kita masing-masing. Kita akan mulai, dan mari kita bersiap untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Ketika kita menyanyikan kidung pujian bagi Tuhan, kita juga bernyanyi bersama malaikat di surga. Malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, dan mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, Tuhan yang senantiasa memelihara kami, Tuhan yang senantiasa peduli, Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami, pribadi dan juga keluarga. Kami bersyukur Tuhan, jikalau saat pagi hari ini kami bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami dapat berhimpun di pagi ini di hadirat Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupan kami di dalam ibadah raya pada pagi ini. Kami percaya Engkau hadir di dalam setiap hati kami, Engkau hadir di dalam setiap keluarga kami, di mana pada saat ini kami menyediakan waktu bersama-sama untuk memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan suara kebenaran daripada-Mu sendiri. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kuasa kehadiran-Mu itu juga yang akan terus menjamah kami, melawat setiap hati kami, sehingga hari ini sungguh-sungguh kami dapat memuji Engkau dan kami dapat menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Terpujilah Engkau ya Bapa, biarlah ibadah raya pada hari ini dapat menyukakan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ibadah raya pada saat ini kiranya terjadi dan berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia serta damai sejahtera yang mengalir dari tahta Bapa di surga diam dan memerintah di dalam setiap orang yang selalu rindu hadir di hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari Roma 16 ayat 19 yang berbunyi demikian. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat.
kegembiraan hati kami adalah karena Tuhan. Ketika kami merenungkan kebaikan Tuhan, kami ingin pujian dan mazmur kami adalah yang termanis bagi Tuhan. Kami ingin seumur hidup kami menyembah-Mu. Apapun jalan kehidupan yang kami harus jalani, badai cobaan yang harus kami hadapi, kami yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan senantiasa memelihara kami, karena kami memiliki Allah yang baik, Tuhan yang baik, sungguh teramat baik. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu
Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur sebab kita boleh ada sebagaimana sekarang ini ada. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, baiklah mari kita akan berdoa minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang empunya firman, pada saat ini kami sangat membutuhkan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, untuk menerjemahkan setiap firman Tuhan, setiap kebenaran itu dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami mendengarkan suara-Mu ini, kami dapat dibangun kembali iman kami. Kami dapat merasakan Engkau sedang menasehati kami, dan biarlah itu dikerjakan oleh Roh-Mu. Ada banyak perkara yang tidak dapat kami mengerti Tuhan, dengan keterbatasan kami ini. Tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus itu yang terus-menerus mengajar kami, memberitahu kepada kami, membuat kami mengerti tentang kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan juga akan terus mengurapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang empunya firman itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dalam kitab Roma pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Roma pasal yang pertama, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15, saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Di bawah judul, Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa di dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa supaya dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah saudara-saudara sekalian yang bukan hanya membaca, tetapi juga menjadi pelaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Tema kita pada saat ini, pada pagi ini adalah sebuah
kerinduan. Sekali lagi, sebuah kerinduan. Ini dilatar belakangi surat Roma atau surat Paulus kepada jemaat di Roma, di mana dia mengungkapkan suatu kerinduan, suatu keinginan yang belum tercapai, yaitu mengunjungi jemaat di Roma. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kondisi akhir-akhir ini, kita sering kali, dan saya yakin itu, bahwa kita dipenuhi dengan sebuah kerinduan besar. Apakah mungkin kita sangat rindu bertemu dengan sanak saudara, ipar, adik, ponakan, dan lain-lain? Atau juga kita juga merindukan bertemu dengan saudara-saudara seiman. Tapi puji Tuhan, malah pada saat pagi ini kita bisa bertemu walaupun dengan monitor kita masing-masing. Puji Tuhan, kita juga bisa bertemu. Mungkin di hati kita juga mempunyai satu kerinduan untuk beribadah secara langsung seperti sebelum-sebelumnya. Sebagai rakyat, sebagai warga negara yang saat ini sedang mengalami keterpurukan, kita juga barangkali merindukan akan pemulihan ekonomi, stabilitas politik, dan kita sangat merindukan kondisi-kondisi yang lebih baik. Oleh karena saat ini kita sedang mengalami suatu keadaan yang kurang baik. Namun kerinduan-kerinduan kita yang besar itu barangkali harus kita tahan, kita bersabar, oleh karena alasan yang sangat penting, yaitu adanya sebuah ancaman terhadap kesehatan kita maupun terhadap jiwa kita. Saudara-saudara, kita harus bersabar untuk menahan rindu akan hal-hal itu. Rasul Paulus sebagai manusia juga, selain dia sebagai seorang rasul, juga mempunyai kerinduan kepada jemaat yang ada di Roma. Paulus sangat rindu kepada jemaat ini. Kenapa demikian? Kita bisa lihat bagi Paulus, jemaat di Roma ini sebagai salah satu komunitasnya, sebagai saudara seimannya, dan juga sebagai jemaatnya, mungkin sebagai saudara, family dari keluarga Paulus. Namun sama seperti yang sedang kita lakukan adalah Paulus juga sabar untuk merindukan mereka. Kenapa? Kita bisa lihat di situ, saudara. Namun ada saja yang menghalanginya untuk dia bertemu. Kata-kata ini mengingatkan kita akan salah satu ayat di dalam kitab Amsal, bahwa manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan juga. Kita boleh rindu, kita boleh merencanakan ini dan itu, tetapi toh endingnya Tuhan sebagai penentu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menahan rasa rindu, apalagi ketika kita sedang jatuh cinta, biasanya kita sangat merindukan orang yang kita kasihi atau orang yang kita cintai. Kalau dalam kondisi seperti itu, kadang-kadang rasa rindu kita ini
memang berat, saudara-saudara. Apa yang kita rindukan yang sudah saya ungkapkan tadi di atas, itu juga memang berat. Tetapi bagi sebagian orang dapat mengekspresikan kerinduan itu dengan ekspresinya masing-masing. Ada orang yang merindukan dengan seseorang dengan cara mengekspresikannya dengan melukis. Orang merindukan seseorang juga bisa diekspresikan dengan cara menulis lagu barangkali. Seperti almarhum Rinto Harahap yang membuat lagu-lagu tentang rindu. Mungkin di dalam hatinya dia juga sedang merindukan seseorang. Karena dia seorang komponis dan pencipta lagu, maka dia menciptakan tentang rindu. Bagi seorang lain barangkali mengekspresikan kerinduannya itu juga dengan membuat prasasti atau juga dengan membuat hal-hal yang lain untuk mengobati rasa rindunya itu. Saudara-saudara, pada pagi ini kita akan belajar sedikit sisi hidup dari Paulus sebagai seorang rasul yang merindukan jemaat itu. Rasa rindu itu dari dulu sampai sekarang sama saja. Ya, ada suatu keinginan besar untuk menemukan atau untuk bertemu dengan seseorang itu. Saudara, mari kita belajar dari Paulus ini tentang bagaimana merindukan dan menahan rasa rindu itu. Kalau di atas tadi saya sudah sampaikan, ada orang yang mengekspresikan rasa rindu itu dengan bermacam-macam. Tetapi Rasul Paulus tidaklah demikian. Apa yang dilakukan Paulus ketika dia merindukan jemaat di Roma? Ada 4 hal yang saya catat di sini, saudara, sebagai pelajaran rohani bagi kita. Sebagai perenungan kita yang saat ini kita juga sedang merindukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang saat ini saya yakin kita merindukan sesuatu. Apa yang dibuat Rasul Paulus? Yang pertama, mengucap syukur kepada Tuhan akan mereka yang diingat. Di dalam ayat yang ke-8 di sana dikatakan, saudara, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Mengucap syukur kepada orang-orang yang kita ingat. Pastilah mereka ini ada hal-hal yang positif, seperti yang saat ini sedang kita jalani bersama, sedang kita alami bersama. Bukan cuma di negeri ini tetapi juga di negeri lain. Pasti ada hal-hal yang positif yang bisa kita ingat, apalagi yang bisa dipertahankan dalam masa sulit seperti saat ini. Mengapa kita bisa melakukan hal ini, saudara-saudara? Karena berpikir secara positif dan melihat segala sesuatu dengan pandangan dalam firman Tuhan. Paulus telah menyampaikan dalam hal itu juga kepada jemaat di Filipi. Apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang membangun, apa yang enak, itu pikirkanlah. Itu artinya apa? Paulus mengajar kita berpikir positif. Kalau kita mengingat seseorang, mari kita ingat yang positif. Kita bersyukur ada sesuatu yang baik.
Jika kita mengingat saudara-saudara seiman yang ada di tempat ini ataupun di tempat lain, yang saat ini bisa ikut dalam ibadah sekalipun melalui Zoom ini, yang harus kita pikirkan, puji Tuhan, mereka semua hidup dalam ketaatan akan Tuhan. Puji Tuhan, mereka terus semangat dalam menghadapi berbagai hal yang buruk di lingkungannya, mungkin di keluarganya, mungkin dalam ekonominya, mungkin dalam pekerjaannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat ke kiri, bisa lihat ke kanan, ke atas, ke bawah. Bagi HP-nya boleh dilihat siapa-siapa yang ada di monitor saudara. Namanya ada. Mari kita berpikir positif, puji Tuhan. Mengucap syukur bahwa mereka ini adalah sama-sama dengan kita yang sedang berjuang, saudara-saudara. Saudara tahu, jemaat di Roma ini juga jemaat yang penuh dengan masalah. Jemaat yang mungkin dalam hati Paulus juga ada sesuatu yang barangkali membuat jengkel atau harus menegaskan beberapa pengajaran-pengajaran. Kita bisa tahu itu kalau kita membaca kitab Roma ini. Tetapi apa? Paulus tidak berpikir secara negatif terhadap jemaat di Roma. Dia berpikir secara positif. Karena dia berpikir secara positif, maka yang dia lakukan pertama adalah mengucap syukur atas mereka, atas iman mereka yang sudah tersebar, yang sudah terdengar, terdampak ke seluruh dunia. Luar biasa saudara-saudara. Dan ini kalau saudara-saudara mengingat saudara-saudara yang lain, pasti juga di dalam hati kita berkata, oh luar biasa, kawan-kawanku seiman ini, saudara-saudaraku seiman ini adalah seorang pejuang yang tidak pernah mengenal lelah. Saya bersyukur punya saudara-saudara seiman seperti yang saat ini kita dapat bersama-sama beribadah, saudara-saudara. Mengucap syukur kepada Tuhan, kepada mereka yang kita ingat. Kalau saudara mengingat saya, bersyukur saya masih diberi sehat oleh Tuhan. Saya masih mempunyai semangat. Saya masih mempunyai kerinduan untuk terus berdiri di dalam pekerjaan Tuhan, sekalipun sulit seperti sekarang. Mengucap syukur. Dan saya juga mengucap syukur setiap kali saya mengingat jemaat sekalian. Seperti yang tadi saya katakan, saudara-saudara adalah orang-orang yang sangat luar biasa, membanggakan dan membuat inspirasi saya untuk terus maju di dalam Tuhan. Walaupun kita nggak bertemu, saudara-saudara. Hal yang kedua, apa yang dilakukan Paulus di dalam kerinduannya untuk bertemu dengan jemaat itu? Yang kedua, kalau kita perhatikan ayat yang ke-9, itu jelas dikatakan sana bahwa dia berdoa untuk mereka semua. Berdoa untuk mereka semua. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengan tulus, dengan keyakinan penuh bahwa saudara-saudara yang hari ini bisa ikut dalam ibadah ini, saya yakin saudara-saudara mendoakan bagi mereka, mendoakan jemaat, dan yang pastinya saya merasakan bahwa Bapak Ibu sekalian mendoakan saya. Saya yakin itu, saudara. Saya merasakan itu dalam keluarga saya, dalam kehidupan pribadi saya. Ada kekuatan ekstra yang dapat kami rasakan itu. Dan jawabannya cuma satu, saya pasti didoakan oleh jemaat. Demikian juga sebaliknya, kami mendoakan secara pribadi dalam keluarga juga mendoakan seluruh jemaat. Orang-orang yang kita ingat, bahkan namanya pun kita sebut satu persatu di hadapan Tuhan.
Karena apa? Karena doa dan doa sebagai bagian daripada kerinduan saya. Saya merindukan si A itu begini, saya merindukan si B itu begitu, dan lain sebagainya. Dengan cara apa? Dengan cara saya mendoakan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan jemaat di Roma ini, ya boleh dikatakan seperti jemaat yang subur seperti itu, namun masih perlu didoakan. Kenapa Paulus masih begitu suka mendoakan jemaat di Roma, walaupun barangkali jemaat ini jemaat yang subur seperti itu? Karena bagi Paulus, mendoakan seseorang, mendoakan jemaat itu sebagai tanda kasih. Sekali lagi, mendoakan jemaat bagi seorang Paulus adalah sebagai tanda kasih dan doa yang tidak terputus-putusnya. Di situ dikatakan selagi aku mengingat kamu. Jadi setiap kali ingat dia berdoa, setiap kali ingat berdoa. Kenapa? Karena doanya itu sebagai tanda kasih. Saya mengasihi saudara-saudara sekalian. Bentuk kasih saya kepada saudara-saudara itu yaitu saya mendoakan saudara-saudara. Demikian juga ketika saudara-saudara mengasihi saya, saudara pasti mendoakan saya. Sebab tidak ada tanda kasih yang lebih hebat yang dapat kita berikan kecuali kita mendoakan orang itu. Jadi penting. Bahkan di dalam kitab Tesalonika pun Paulus juga minta didoakan. Doakanlah kami. Memang Paulus juga masih sangat-sangat membutuhkan doa. Apalagi saya seorang hamba Tuhan. Saya sangat butuh doa dari saudara-saudara sekalian. Dan saya percaya saudara-saudara tidak keberatan untuk mendoakan saya. Dan saya juga memang setiap hari kerjaan saya juga mendoakan saudara-saudara sekalian. Yang ketiga saudara-saudara, apa yang dilakukan Paulus di dalam kerinduannya kepada jemaat di Roma? Dia merindukan, dan ketika ia bertemu dengan mereka, ada sesuatu yang ingin dibawa, ada sesuatu yang ingin disampaikan, ada sepertinya oleh-oleh yang akan disampaikan kepada jemaat ketika ia bertemu. Apa itu? Paulus di dalam ayat yang ke-11 dikatakan di sana, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Ada oleh-oleh yang akan dibawa. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada jemaat. Mungkin secara ekonomi Paulus tidak akan bawa duit. Ya, bukan barangkali. Dia ingin memberikan karunia. Ada niat yang mulia di dalam pertemuan itu, seandainya itu terjadi, saudara. Ini untuk kekuatan rohani. Kekuatan rohani dalam menjalani kehidupan iman. Saudara tahu, kekuatan rohani itu begitu dipentingkan. Mengingat tantangan yang begitu besar di dalam jemaat di Roma. Dan yang kedua yang ingin disampaikan di sini adalah supaya ada penghiburan. Di dalam ayat yang ke-12 di sana dikatakan, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Waduh, ini mempunyai pengertian yang sangat mendalam.
Jadi Paulus sangat terhibur ketika dia melihat iman, ketika jemaat itu menjadi kuat dan menerima karunia-karunia rohani. Ini dapat diartikan, saudara, bahwa kesalehan jemaat adalah bentuk penghiburan yang luar biasa sebagai buah pelayanan. Jadi penghiburan bagi seorang hamba Tuhan ialah ketika jemaatnya hidup dalam kesalehan. Kalau jemaatnya hidup semau gue, gembala juga pusing, saudara-saudara. Kalau jemaatnya itu semau-maunya sendiri, hidup tanpa takut akan Tuhan, otomatis jemaatnya juga akan pusing, saudara-saudara. Karena penghiburan bagi seorang hamba Tuhan sebagai seorang gembala itu, saya mau sampaikan, ketika jemaatnya itu hidup dalam kesalehan, hidup takut akan Tuhan. Karena itulah buah pelayanan yang sebenarnya sedang terjadi. Jangankan soal hidup kudus, hidup saleh, saudara. Saya ini pernah punya mahasiswa-mahasiswa yang sudah menjadi hamba Tuhan. Waduh, senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Sudah sekian tahun, sudah sekian lama tidak berjumpa, ketemu di Facebook, datang. Dan dia berkata, Pak, saya adalah murid Bapak dulu, Bapak yang mengajari saya begini, begitu. Aduh, luar biasa. Ada kebahagiaan yang sangat luar biasa, melebihi mendapatkan duit segepok, saudara-saudara. Benar itu. Dan itu saya rasakan. Hampir setiap saat orang cari, menghubungi saya. Dan dia sampaikan bahwa aku ini telah begini-begini karena pelayanan Bapak. Bahagia sekali rasanya. Dan yang keempat, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-14, di sini dikatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Kenapa Paulus menyatakan berhutang? Di sini ternyata jabatan dia sebagai rasul itu mendorong dia merasa berhutang dalam pemberitaan Injil. Sikap Paulus sebagai orang yang sedang berhutang itu harus dibayar. Apabila kita telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kita, seperti Paulus itu mengatakan, Tuhan Yesus mengingatkan di dalam ilustrasinya seorang hamba, hendaknya dia berkata, Tuhan, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Paulus merasa berhutang baik kepada orang Yunani maupun orang bukan Yunani, orang-orang terpelajar maupun orang-orang yang tidak terpelajar, berhutang dalam memberitakan Injil kepada semua manusia. Jabatan sebagai anak Tuhan itu membuat kita juga merasa berhutang untuk melakukan firman. Jabatan seorang gembala itu membuat berhutang, merasa berhutang untuk menyampaikan kebenaran, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Memberitakan Injil adalah sebuah hutang yang harus dibayar. Jika engkau telah menerima Injil kebenaran, normalnya saudara-saudara merasa berhutang juga untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Ini yang dimaksud Rasul Paulus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sedang merindukan sesuatu? Apa yang engkau rindukan? Jemaat-jemaat, apa yang kau rindukan terhadap gerejamu? Apa yang kau rindukan terhadap hambanya?
Apa yang engkau rindukan? Engkau merindukan tentang saya apa? Saya juga mempunyai kerinduan yang tertentu untuk saudara-saudara. Marilah pertama-tama kita bersyukur atas apa yang baik yang terjadi. Apakah kepada saya, kepada diri kita, ataukah kepada diri saudara-saudara. Saya mengucap syukur. Jemaat yang saya layani bukan jemaat yang kocar-kacir. Jemaat ini tidak pernah lari kemana-mana. Jemaat yang setia, jemaat yang punya loyalitas baik, jemaat yang mempunyai pengharapan dan mempunyai satu kerohanian yang sangat luar biasa. Dan saya akui, saya bersyukur tentang itu. Jemaat yang terus-menerus merindukan, ditaruh beban di atas bahunya dalam menjalankan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur, mungkin di antara saudara-saudara juga bersyukur mempunyai seorang hamba Tuhan, mempunyai seorang gembala. Barangkali seperti saya, itu kerinduan saya. Saudara-saudara harus bersyukur juga, jadi kita saling mengucap syukurlah. Dan marilah kita saling mendoakan satu sama lain. Saya membutuhkan doa jemaat, dan jemaat juga membutuhkan doa dari seorang gembala, seorang hamba Tuhan. Dan marilah kita, saudara, mempersiapkan apa yang telah kita bawa saat kita bertemu. Ketika saya bertemu secara langsung, barangkali saya ingin menyampaikan hal tentang kebaikan Tuhan. Walaupun selama ini kita berpisah, tidak bertemu. Walaupun hanya bertemu dengan seperti sekarang. Dan itu tidak akan mengurangi rasa rindu saya kepada saudara-saudara sekalian. Saya rindu pelukan dari jemaat. Saya rindu kehangatan yang jemaat biasanya berikan kepada saya. Dan saya pasti membawa juga kehangatan. Kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang bisa kita alami bersama, dan itu akan membuat kita bersukacita atas semuanya itu. Ketika Tuhan mengizinkan kita bertemu, pasti ada sukacita, pasti ada kegembiraan, pasti ada kebahagiaan, karena kerinduan kita sudah dibayar. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita juga bersikap seperti orang yang sedang berhutang untuk menyampaikan kabar baik. Kita merindukan orang-orang yang di sekitar sana mendengarkan Injil. Kita merindukan mereka di saat-saat seperti ini. Mereka datang kepada Tuhan. Sudah tahu, saya mau ingatkan, saat ini dunia sedang tergoncang. Indonesia juga sedang tergoncang. Saat ini ada banyak orang-orang yang lari kepada Tuhan. Karena apa? Karena uang mereka tidak akan bisa melindungi mereka. Harta kekayaan, kedudukan, jabatan tidak akan bisa memprotek mereka. Mereka sekarang mulai sadar, hanya Tuhan yang bisa memberi pertolongan. Kerinduan kita bersama, mari kita sampaikan Injil. Mari kita sampaikan kabar baik. Dan ini dalam bentuk perasaan berhutang. Tuhan memberkati kita semua. Kita merindukan. Kita saling merindukan. Mari kita isi kerinduan kita itu dengan mengucap syukur, dengan mendoakan mereka, dengan mempersiapkan sesuatu yang akan kita bagikan, dan kita akan merasa berhutang apabila kerinduan kita ini belum tercapai. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini, yang bisa pada saat pagi hari ini ya Tuhan, yang bisa kami renungkan, yang bisa kami nikmati bersama-sama dengan jemaat. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini akan terus berbicara sekalipun hamba-Mu ini sudah berhenti berbicara. Dan biarlah firman-Mu akan terus menerangkan kepada kami sehingga kami
mempunyai warna baru, yaitu kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini firman Tuhan sudah diberitakan dan kami percaya semua orang yang mengikuti ibadah ini dapat berkat. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan doa syafaat kita, dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita akan mendoakan seluruh jemaat, orang-orang yang ada di kiri dan di kanan saudara di layar monitor, doakan bersama. Kalau perlu menumpangkan tangan atas mereka, doakan juga bangsa dan negara. Ya, pelayanan-pelayanan gereja-gereja Tuhan di pedalaman-pedalaman yang saat ini juga sedang mengalami kesulitan-kesulitan bersama. Mari kita dukung dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa, dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Ya Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas waktu yang sangat baik, atas kesempatan yang Tuhan karuniakan buat kami. Pada saat ini Bapa, sekalipun kami duduk terpisah jauh satu sama lain, kami tidak berada di satu ruangan, tetapi kami satu di hadapan-Mu, di hadirat Tuhan, menyatukan hati kami, menyatukan iman kami untuk menaikkan syafaat kami. Pada saat ini Tuhan, kami terus berdoa untuk pelayanan Gereja Kabar Baik Indonesia, Jemaat POTK Tuhan. Biarlah jemaat ini akan terus Tuhan bangun. Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa, peningkatan kualitas iman yang selama ini sudah berkualitas. Semangat baru Tuhan boleh ada, walaupun sedang mengalami berbagai-bagai persoalan sama seperti yang dialami oleh yang lain, tetapi kami percaya Engkau terus hadir Tuhan. Kuasa-Mu yang akan membimbing setiap jemaat, kuasa-Mu yang akan terus menolong bagi setiap kami Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, khususnya bagi saudara-saudara yang mengikuti dalam acara Zoom malam ini, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sana, berkati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kesulitan bagi mereka, apa yang menjadi persoalan dan pergumulan yang mendalam bagi setiap orang, bagi setiap keluarga, bagi setiap rumah tangga. Apabila ada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi, kami berdoa dalam nama Yesus, mari Engkau buka jalan. Engkau nyatakan pemeliharaan-Mu bagi mereka, pulihkan ekonomi, karena kami percaya Engkau adalah juru selamat atas ekonomi kami juga ya Tuhan. Di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sulit, yang bermasalah, yang belum mendapatkan pekerjaan, mari Tuhan kasihani jemaat ini. Yang bekerja di dalam maupun di luar negeri, yang sekolah, yang kuliah di dalam maupun di luar negeri, Tuhan memberkati. Tuhan tolong bagi mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih banyak. Kami yakin dan percaya Engkau akan melawat umat-Mu. Terutama Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Dalam nama Yesus Engkau sembuhkan dan pulihkan. Khususnya ketika saudara-saudara kami yang terpapar oleh karena pandemi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga bagi hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang saat ini juga sedang mengalami kesulitan ekonomi, biaya operasional. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, dan biarlah ini semua akan mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi seluruh gereja-gereja Tuhan, untuk mengambil hikmah dari semuanya itu, sesuai dengan firman-Mu bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah bangsa ini dibawa takut akan Tuhan. Para tenaga kerja, tenaga kesehatan yang sedang berjuang untuk menolong mereka-mereka yang sedang terpapar
Tuhan, kami minta Engkau berikan kekuatan ekstra, perlindungan ekstra bagi mereka yang sedang bekerja ya Tuhan. Demikian juga untuk pemerintahan Republik Indonesia ini Tuhan. Bapa, pada saat ini kami berseru dalam nama Yesus. Tuhan, kasihani kami, kasihani bangsa ini, sembuhkan bangsa ini Tuhan, sembuhkan Tuhan. Karena hanya Engkau yang bisa menyembuhkan, Engkau juga yang bisa menghindarkan kami semua bangsa ini dari sakit penyakit, dari virus, dari kuman dan bakteri apapun Tuhan yang sedang mengancam kesehatan bagi negeri ini. Tuhan, Engkaulah yang berkuasa dan berotoritas atas setiap bangsa, atas setiap lokasi dan atas juga setiap pribadi. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih para lansia di gereja kami yang tidak kami sebutkan satu persatu. Engkau lawat mereka Bapa, Kau pelihara mereka Tuhan, supaya mereka hidup di dalam sukacita, damai sejahtera. Seringkali para lansia ini juga sebagai kelompok yang rentan. Kiranya Tuhan akan terus melindungi, karuniakan kesabaran ekstra bagi mereka, kekuatan untuk bersabar. Karena kami tahu kerinduan mereka untuk bertemu pasti akan terjadi saatnya nanti. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, berkati pelayanan ini, sekalipun melalui media. Demikian juga bagi saudara-saudara jemaat-jemaat yang mengikuti melalui siaran tunda, melalui YouTube. Kiranya Tuhan juga memberkati, agar mereka juga dapat merasakan kehadiran-Mu dan makanan rohani daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan pada pagi ini yang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 3 ayat 38 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Bagi jemaat yang ingin mempersembahkan persembahan syukurnya, dapat mentransfer melalui rekening yang tercantum di atas ini, ataupun bagi yang kesulitan untuk mentransfer dapat menitipkannya kepada bendahara. Kita akan sambut persembahan syukur kita sambil menyanyi Aku Diberkati. Akan
bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, sungguh Tuhan, betul bahwa kami diberkati sepanjang hidup kami Tuhan, dan berkat-berkat-Mu berlimpah Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak pernah akan kekurangan ketika kami meminta kepadamu, ketika kami berharap kepadamu Tuhan. Dalam kondisi apapun, ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan bersyukur, senantiasa bersyukur. Terima kasih Tuhan jika kami boleh berkesempatan untuk membawa persembahan syukur kami. Biarlah persembahan syukur ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat bagi mereka yang akan mengelolanya, biar dikelola dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Satu hal yang perlu kita ingat, sekalipun kita dalam lembah kelam, sekalipun dalam topan badai kehidupan, jangan gentar, karena Tuhan beserta kita. Percayalah, ketika kita setia memuji dan menyembah Tuhan, berkat Tuhan senantiasa berlimpah bagi kita. Kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu ada di sepanjang hidup kita. Aku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, Engkau turut hadir dalam ibadah raya pada pagi hari ini, bahkan memimpin memberkati kami, bekerja di dalam setiap hati kami, dari awal, pertengahan, sampai pada akhir. Dan kami percaya Nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan, dan Engkau berkenan atas ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya juga Engkau akan terus memimpin kehidupan kami ke depan. Dimanapun kami berada, di situ Engkau hadir sebagai satu-satunya penolong kami yang nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengasihi saudara-saudara sekalian dengan segenap hati saya. Marilah kita memandang Tuhan, mengangkat hati kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput para salehnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Immanuel, Immanuel. Jemaat mengambil saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, you give